Guys, jadi di video kali ini kita akan melakukan 30 hari diet challenge dan apa aja yang harus dilakukan selama di 30 hari pertama buat yang mau nurunin berat badan 5-10 kilo. Dan sebelum kalian lanjut untuk menonton, jangan lupa menekan tombol subscribe, like, dan komen untuk aku bikin konten apa di konten selanjutnya. Yuk kita langsung lanjut aja. So guys, ini adalah beberapa hal yang aku lakuin selama aku menurunkan berat badan dari 83 sampai akhirnya bisa turun ke 56. Yang pertama adalah jalan kaki. Kalau kalian mau bener-bener menurunkan lemak yang ada di tubuh kalian, di awal diet kalian gak perlu untuk olahraga terlalu berat atau untuk olahraga yang terlalu sering atau gimana. Aku cuma saranin yang harus kalian lakukan adalah jalan kaki. Dalam satu hari kalian harus dan wajib jalan kaki, entah itu entah itu 5.000, 8.000 ataupun kalau makin banyak makin bagus di 10.000 langkah setiap hari. Jadi ini adalah langkah pertama. Gak usah pikirin olahraga apa ya yang bagus, olahraga apa ya yang cocok buat, gak usah. Itu terlalu ribet, kalian bakal nunda diet, nunda kegiatan kalian untuk mulai 30 hari diet challenge ini kalau kalian mikirnya terlalu jauh dan terlalu berat. Aku saranin setiap hari, di dalam 30 hari kamu fokus jalan kaki setiap hari. Definisinya setiap hari, nggak ada jeda. Setiap hari itu wajib bergerak jalan kaki di 3.000 langkah atau di 8.000 langkah atau yang paling bagus di 10.000, kalau bisa lebih ya itu lebih baik gitu loh. Setiap harinya, oke? Yang kedua adalah mau nggak mau kamu yang jarang minum harus minum. Aku tahu banget karena aku pengalaman obesitas, aku pengalaman banget overweight, aku pengalaman itu air putihnya bener-bener super dikit, bener-bener senggak menarik itu air putih. Tapi sekarang karena kita udah mau mulai diet di 30 hari ke depan, maka yang harus kamu lakukan adalah mengganti semua minuman-minuman manis dan berwarna itu, termasuk es teh, termasuk jus. Jus itu ada susu dan gulanya guys. Tapi kalau semisal kalian ngejus tanpa gula dan susu boleh ya. Tapi kalau semisal masih ada gula, masih ada susu, aku wajibin kamu minum air putih 2 liter per hari. Ini akan butuh adaptasi. Di awal-awal kamu akan banyak kencing, bolak-balik kamar mandi, tapi lama-lama kamu akan terbiasa. Dan usahakan selalu bawa botol air minum setiap kamu keluar, atau enggak beli di luar enggak apa-apa. Yang penting air putih. Entah kalian beli air minum Nestle, Aqua, apalah, pokoknya air putih. Jangan beli air yang berwarna. Usahakan dalam satu hari minum 2 liter air. Minum 2 liter air. Aku pernah lihat ada mbak-mbak yang saking ngototnya pengen diet dan mau kayak berlangsing, dia wajibin dirinya itu minum 3 liter per hari untuk memberikan agar badannya tuh nggak dehidrasi gitu loh ya. Jadi buat kamu yang mau diet, fokus pertama yang kamu ganti adalah minuman, karena kalori terbesar kita sebenarnya datang dari minuman ya guys ya. Jadi ganti pakai air putih minimal 2 liter per hari. Beli galon, jangan lupa beli galon biar hemat, oke? Cara yang selanjutnya adalah masuk ke cara makan. Aku tahu orang-orang yang sering makan, orang-orang dengan berat badan berlebih, durasi makannya lebih sering. Durasi makannya itu lebih sering dan lebih banyak gitu loh. Nah sekarang challenge-nya di 30 hari ke depan adalah kalian jadwalin dalam satu hari makan 3 kali sehari. Ini aku 3 kali sehari bilangnya ya. 3 kali sehari, aku nggak bilang kamu harus makan 1 kali sehari. 3 kali atau nggak 2 kali dalam sehari, kamu usahakan untuk menjeda makanan satu ke makanan selanjutnya di durasi 6 jam sampai 8 jam ya. Durasinya minimal 6 jam ya guys ya. Jadi tahan-tahanin dulu. Kalau kamu lapar, misal udah makan terus kamu mau makan lagi, nunggu 6 jam lagi baru makan
ya, nunggu 6 jam lagi baru makan. Karena biasanya kalau udah kenyang, biasanya makanan kita akan bertahan lebih lama. Tapi karena mulut kita, biasanya kalau orang-orang obes atau orang-orang overweight, itu biasanya mulutnya tuh nggak bisa ditahan untuk nyemil. Jadi banyakkan nyemilnya daripada makanan intinya sebenarnya guys ya. Jadi kalau semisal kamu mau nyemil atau mau makan ke selanjutnya, kamu harus menjeda ini di 6 jam selanjutnya baru boleh makan. Kalau di 8 jam aku sendiri kalau di 8 jam masih nggak kuat ya guys ya. Aku biasanya menjedanya di 6 jam. 4 sampai 6 jam boleh lah ya. Oke, kita lanjut. Yang selanjutnya adalah pangkas porsi makan. Mau nggak mau? Mau nggak mau? Karena gerak badan lebih sedikit daripada makanan yang masuk. Artinya kalori yang masuk lebih banyak daripada kalori yang keluar. Karena rata-rata orang overweight itu adalah bukan atlet, pasti gerakan tubuh mereka tidak sebanyak atlet. Atau biasanya orang-orang dengan overweight yang kamu berat badannya kayak mungkin 70 atau 80 atau mungkin di batas 60, di 60 makannya tuh lebih sering dan banyak biasanya gitu loh. Nah sekarang kamu kalau mau makan lebih sering, pangkas porsinya. Kalau mau makan di 5 kali sehari, pangkas porsinya sedikit sampai 5 kali. Atau kalau mau makan besar juga nggak apa-apa, tapi dipangkas porsi guys ya. Karena biasanya yang orang tidak sadari adalah terlalu banyak porsi di dalam satu kali makan itu tuh penyebab kalian ternyata penyebab berat badan tuh kayak otomatis bertambah gitu loh. Kayak tiba-tiba jadi lemak dan setelah makan banyak tidak ada gerakan. Itu sebenarnya yang bikin makanan itu jadi lemak. Jadi apa sih namanya? Aku nggak tahu cara ngejelasinnya ya. Pokoknya jadi setelah makan berat nggak gerak, besoknya berat badan tuh nambah 1 sampai 2 kilo gitu loh. Jadi kalau semisal kamu mau pangkas porsi, jangan sampai terlalu kenyang. Jangan sampai terlalu kenyang. Tapi jangan makan juga kayak kamu ngerasa nggak kenyang, karena kamu akan cari terus kalau nggak kenyang. Intinya sebatas wajar aja, makan dengan porsi yang kamu bikin kenyang, bukan kekenyangan, bukan kenyang berlebih ya, kenyang cukup di situ. Jadi pangkas porsi. Aku tahu porsi kamu tuh bisa setengah yang kamu makan hari ini, oke? Yang terakhir adalah sorry to say, di 30 hari ke depan selama kamu melakukan 30 hari diet challenge ini, kamu harus makan tanpa cemil-cemilan di luar sana kecuali buah. Ingat ini, buah pun tidak boleh berlebihan. Kamu hanya boleh makan makanan pokok di jam inti makanan kamu, di pagi mungkin ada yang nggak sarapan, di siang atau di sebelum malam. Jadi kamu makan makanan pokok, protein, serat, dan mungkin kalian bisa dapat vitamin dari buah, tapi bukan cemil-cemilan kayak kerupuk, keripik, dan cemilan ciki-ciki apapun lah intinya yang lain. Jangan ada tambahan itu. Intinya kamu hanya boleh makan makanan pokok di 2 atau 3 kali jadwal makan kamu dalam satu hari. Karena ini bener-bener ngefek untuk menurunkan berat badan kamu berat tanpa cemilan loh ya guys. Kamu hanya makanan pokok meskipun porsi kamu agak besar, tapi tanpa cemilan berat badan kamu itu bisa turun drastis. Karena selama ini yang aku sadari, selama aku naik berat badan, ternyata yang membuat aku naik itu bukan aku makan nasi, ayam, dan lain-lain, tapi cemilan. Aku sering makan sempol, cilok, terus kayak kerupuk, keripik, dan lain sebagainya. Belum lagi tambahan donat atau minuman-minuman manis lainnya. So guys, itu beberapa hal yang harus kamu lakukan untuk menjalankan 30 hari diet challenge ke depan. Jadi kalau kamu udah melakukan apa yang aku bilang dan berat badan kamu nggak turun, kamu bisa datang ke kolom komen aku, bilang ini nggak worth. Thank you for watching. Don't forget to subscribe, like, dan comment. Bye-bye.